Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Juni, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Keputusan Produksi Melalui Perhitungan Biaya dan Pendapatan Diferensial di kasus PT Avi Farma. Sebelum saya lanjut, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Rina Oktaviani, SE, selaku dosen akuntansi manajemen. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sukma Ayu Adiputri, yang kedua Nabila Aulia Rohman, yang ketiga ada saya sendiri Hafizun Farabiarsono, yang keempat ada Anissa Yulitasari, yang kelima ada Suci Cahyani. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dalam persaingan bisnis yang ketat, PT Api Farma dihadapkan pada keputusan menerima pesanan khusus di luar permintaan normal, sehingga memerlukan analisis biaya diferensial untuk menilai dampak langsung keputusan tersebut terhadap laba perusahaan. Analisis ini menekankan pentingnya informasi relevan, yaitu data yang berubah akibat keputusan yang diambil, seperti biaya variabel tambahan dan pendapatan dari pesanan khusus. Dengan perdebatan ini, manajemen dapat menentukan apakah keputusan menerima pesanan khusus akan meningkatkan keuntungan secara finansial, sehingga analisis diferensial menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam analisis biaya diferensial merupakan salah satu pendekatan dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk membantu manajer memilih alternatif tindakan yang paling menguntungkan. Menurut Bolker, Stout, dan Hawkins, analisis diferensial memfokuskan pada informasi biaya yang relevan, yaitu biaya yang akan berubah jika alternatif tertentu dipilih. Informasi ini bersifat prospektif dan membantu manajer dalam membuat keputusan yang rasional dan berbasis data. Teori ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek, seperti menerima pesanan khusus, menghentikan lini produk, atau memanfaatkan kapasitas produksi yang belum optimal. Next, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan studi kasus PT Api Farma. Jenis data yang digunakan mencakup laporan keuangan, literatur, hasil analisis biaya variabel, biaya tetap, dan pendapatan. Dalam penelitian ini terdapat dua alternatif keputusan yang dianalisis. Alternatif A menolak pesanan khusus sebanyak Rp2.040.000. Alternatif B menerima pesanan khusus sebanyak 84.500 unit dengan harga sebesar Rp11.000 per unitnya. Untuk menentukan keputusan yang paling menguntungkan, digunakan analisis diferensial. Analisis ini bertujuan untuk menghitung perbedaan antara pendapatan dan biaya yang akan terjadi jika pesanan khusus diterima. Dengan kata lain, analisis ini membantu manajemen untuk membantu keputusan yang rasional berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya tambahan yang timbul. Selanjutnya objek penelitian. Penelitian ini mengambil objek produk paracetamol sirup 60 mili yang diproduksi oleh PT Avi Farma. Produk reguler perusahaan berjumlah 2.040.000 unit dengan harga jual yaitu 12.000 per unit. Sedangkan pesanan khusus yang ditawarkan berjumlah 84.500 unit dengan harga jual yaitu 11.000 per unit. Data harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead digunakan untuk menganalisis biaya diferensial. Next. Ada dua harga pokok produksi khusus, yaitu biaya bahan baku paracetamol 854
dan unitnya 84.500, nominal 72.163.000. CMCNA karboksi metil selulosa, biaya per unitnya 48 dan unitnya 84.500, nominalnya 4.056.000. Sirup simplex 180, unitnya 84.500, nominalnya 15.210.000. Aqual 720, unit 84.500, nominal 60.840.000. Aquades 274, unitnya 84.500, nominal 23.068.500. Biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerjanya 535,29 dan unitnya 84.500, nominal 45.231.908. Botol kecil 60 mili 3.250, unitnya 84.500 dan nominal 274.625. Label 400, unitnya 84.500, nominal 33.800.000. Kertas petunjuk 25, unitnya 84.500, nominal 2.112.500. Mini box biaya per unitnya 500, unitnya 84.500, nominal 42.250.000. Kardus karton biaya per unitnya 4.000, unit 1.408, nominal 5.633.333. Biaya desain 23,67, unitnya 84.500, nominal 2 juta. Harga pokok produknya 382.505. Jumlah produksi 84.500. Harga produksi per unit. Selanjutnya, harga pokok produksi produk reguler, paracetamol biaya per unit 854, unitnya 2.040.000, nominal 1.742.160.000. SIM-CNA karboksi metil kelusola biaya per unit 48, unit 2.040.000, nominal 97.920.000. Sirup simplex biaya per unitnya 180.000, unit 2.040.000, nominal 367.200.000. Aqual 720.000, unit 2.040.000, nominalnya 1.468.800.000. Aquades 273.000, unit 2.040.000, nominalnya 556.920.000. Biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerjanya 535 juta 535,29, unitnya 2.040.000, nominalnya 1 M 91 91.989.268. Botol kecil 60 mili 325.3.250, unitnya 2.040, nominal 6.630.000. Label 400, unitnya 2.040, nominalnya 51 juta. Mini box 500, unitnya 2.040.000, nominalnya 1.020.000. Listrik, air dan gas 123, unitnya 2.040.000, nominal
50.920.000. Biaya perizinan, biaya tetap adalah 14.400.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 227.500. Penyusutan aset produksi atau biaya tetapnya 2.013.642.681. Jumlah produksi 2.040.000, harga produksi per unitnya 8.081. Berdasarkan hasil perhitungan, harga pokok produksi produk reguler adalah 8.081 per unit, sedangkan untuk produk pesanan khusus hanya 6.999 per unit. Perbedaan ini disebabkan karena pesanan khusus hanya memperhitungkan biaya variabel, sedangkan biaya tetap tidak berubah meskipun pesanan diterima. Perhitungan harga pokok produksi ini menjadi dasar penting dalam analisis diferensial. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan. Di slide ini ditampilkan perhitungan pendapatan dari dua jenis produk, yaitu produk reguler dan produk pesanan khusus. Untuk produk reguler dengan jumlah produksi sebanyak 2.040.000 unit dan harga jual 12.000 per unit. Total pendapatan yang diperoleh adalah sebesar 24.480 juta. Sementara itu, untuk produksi pesanan khusus, perusahaan memproduksi 84.500 unit dengan harga jual 11.000 per unit, sehingga menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 929.500.000. Jika kedua pendapatan tersebut digabungkan, maka total pendapatan perusahaan setelah menerima pesanan khusus menjadi 25.409.500.000. Data ini menunjukkan bahwa pesanan khusus memberikan kontribusi tambahan secara nominal terhadap pendapatan perusahaan, sehingga secara keseluruhan menguntungkan bagi perusahaan dari sisi pemasukan. Next. Selanjutnya ada tabel analisis diferensial. Yang pertama di sini ada penjualan perusahaan sebesar 2.040.000 unit dikali harga jualnya itu 12.000 sama dengan 24.480 juta. Karena pesanan ini bukan merupakan pesanan khusus, maka masuk ke tabel alternatif A dan alternatif B, tidak masuk ke tabel diferensial. Lalu ada pesanan khusus sebesar 84.500 unit dikali harga jualnya 11.000 sama dengan 929.500. Karena ini merupakan pesanan khusus, maka masuk ke tabel diferensial dan alternatif B. Lalu ada biaya variabel produk reguler, yaitu sebesar 2.040.000 per unit dikali harga jualnya 8.081 rupiah sama dengan 16.484.455.949 rupiah. Karena ini bukan merupakan pesanan khusus, maka seperti yang pertama tadi masuknya ke alternatif A dan alternatif B, tidak masuk ke diferensial. Lalu ada biaya variabel pesanan khusus sebanyak 84.500 unit dikali 6.999 sama dengan 591.382.408. Karena ini merupakan pesanan khusus, maka masuknya ke tabel diferensial dan alternatif B. Lalu selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah perhitungan dari biaya perizinan sebesar 14.400.000 rupiah ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 227.500.000 dan penyusutan aset produksi sebesar 2.013.642.681 sehingga hasilnya adalah 2.255.542.681 rupiah. Karena ini biaya tetap, maka dia tidak masuk ke tabel diferensial, sehingga diferensialnya ditulis 0. Lalu total biaya ini didapat dari
biaya variabel produk reguler, biaya variabel pesanan khusus, dan biaya tetap. Maka total biaya pada alternatif A adalah 16 juta 16 miliar 484 juta 455.949 rupiah ditambah 2.255.542.681 rupiah sama dengan sehingga total biaya alternatif A adalah 18.739.630.630 rupiah. Lalu yang alternatif B 6 16.484.455.949 rupiah ditambah 591.382.408 rupiah ditambah 2.255.541.681 rupiah. Sehingga total biaya pada alternatif B adalah 19.331.381.038 rupiah. Lalu pada tabel diferensial karena hanya ada biaya variabel pesanan khusus, maka total biaya di tabel diferensial adalah 591.382.408 rupiah. Lalu ada yang terakhir ada laba ruginya. Laba rugi ini dihitung dari menjumlahkan penjualan perusahaan dengan pesanan khusus, lalu dikurangi oleh total biaya. Sehingga pada alternatif A, laba ruginya adalah 24.480 juta dikurangi 18.739.998.630 rupiah. Sehingga laba rugi pada alternatif A adalah 5.740.001.370 rupiah. Lalu pada alternatif B 24.480 juta ditambah 929.500.000 dikurang 19.331.381.038 rupiah sehingga laba rugi pada alternatif B adalah 6.078.118.962 rupiah. Lalu pada tabel diferensial itu hanya 929.500.000 rupiah dikurangi total biaya sebesar 591.382.408 rupiah. Sehingga laba rugi pada tabel diferensial adalah 338.117.592 rupiah. Analisis diferensial ini menunjukkan bahwa dengan menerima pesanan khusus, biaya variabel perusahaan bertambah sebesar 590 rupiah. Namun tambahan laba bersih ini yang diperoleh perusahaan justru mencapai 338.117.592 rupiah. Dengan demikian, menerima pesanan khusus dinilai layak karena memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun harga jual produk pesanan khusus lebih rendah, biaya produksi yang lebih rendah juga menyebabkan margin keuntungan tetap positif. Tetapi itu, pesanan khusus tidak membutuhkan biaya tetap tambahan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas produksi yang belum digunakan. Analisis ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Next. Jadi kesimpulannya, pada analisis diferensial penerimaan pesanan khusus sebanyak 84.500 unit pada harga 11.000 per unit memberikan keuntungan tambahan sebesar 338 juta
Rp17.592 pada PT Afi Farma. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menerima pesanan khusus lebih menguntungkan dibanding dengan menolaknya. Dengan demikian, penerapan analisis biaya dan pendapatan diferensial terbukti efektif membantu pengambilan keputusan produksi yang menguntungkan secara finansial. Selanjutnya, disarankan agar PT Afi Farma secara konsisten menggunakan analisis diferensial dalam setiap pengambilan keputusan jangka pendek agar keputusan yang diambil selalu rasional dan berbasis data. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan akurasi sistem pencatatan biaya agar analisis yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas produksi yang belum digunakan untuk meningkatkan profitabilitas secara opsional. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.